Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Musdilipa, NIM 21028501029 kelas PKK 03. Di sini saya akan menjelaskan tutorial cara membuat pola badan depan belakang, pola lengan, dan pola rok depan belakang untuk memenuhi mata kuliah aplikasi komputer. Di sini saya menggunakan software RPDJS. Yang pertama, kita buka software RPDJS. Kemudian kita pilih menu teks dan tambahkan ukuran pada RPDJS tersebut. Yang pertama, ukuran lingkar badan yaitu 100, lingkar pinggang yaitu 87, lebar muka 37, panjang muka 32, lebar punggung 38, panjang punggung 38, panjang bahu 12, panjang sisi 18, tinggi dada 15. Kemudian kita tekan tombol OK. Terus kita tekan tombol pensil dan garis horizontal dengan 1/4 lingkar badan ditambah 1 sama dengan 26. Terus tarik garis vertikal 1/6 lingkar badan tambah 2 itu 8,25. Lanjut panjang muka 32. Terus disamakan yang di garis tadi yaitu 26 cm hingga berbentuk seperti persegi. Terus lingkar kerung leher 1/6 lingkar leher tambah 1 sama dengan 7,25. Setelah itu ditarik garis lurus, kemudian dimodifikasi menjadi garis leher. Terus kita buat garis bantu bahu yaitu 1/20 lingkar badan ditambah 5 sama dengan 5. Terus kita tarik garis horizontal dari batas leher turun 5 cm dan kemudian lebar muka dibagi 2, 37 bagi 2 sama dengan 18,5. Kemudian panjang bahu 12 cm dihubungkan batas garis pinggang 1/10 lingkar pinggang tambah 1 9,7, kemudian disambungkan dengan garis bahu. Setelah itu lebar kup yaitu 1/10 lingkar pinggang yaitu 8,7. Di sini tinggi dada yaitu 15 cm. Terus kemudian kita tarik garis siku untuk menentukan batas pinggang. Kemudian kita menggunakan kompas untuk sisi yaitu 18 cm. Kemudian kita hubungkan garis sisi dan lengan, kemudian dimodifikasi untuk mendapatkan lingkar kerung lengan yang sesuai dengan yang diinginkan. Setelah itu kita memilih tool gunting untuk memotong pola dari bagian yang akan kita buang. Kita gunting polanya, kita putuskan, kemudian kita blok dengan gunting satu-satu hingga polanya bisa kemudian kita pindahkan pola yang sudah tersebut. Kemudian kita perbaiki arah serat pada pola. Setelah itu maka selesailah pola depan. Kita menggunakan pola belakang garis horizontal 1/4 lingkar badan dikurang 1 yaitu 24. Kemudian
turun 1 cm, garis vertikal 1 cm untuk leher belakang. Lanjutkan dengan panjang punggung 38 cm. Membuat garis leher 1/6 lingkar leher tambah tak kurang 1 sama dengan 7,25. Kemudian kita menggunakan garis bantu 5 cm untuk bahu, kemudian turun 10 cm untuk batas lebar punggung. Setelah itu lebar punggung 1/2 lebar punggung sama dengan 19. Kita hubungkan dengan bahu sama dengan 12. Kemudian setelah itu kita tentukan batas pinggang untuk kup, yaitu 1/10 lingkar pinggang, tidak ditambah atau tidak dikurang, itu 8,7. Setelah itu dihubungkan dengan pertengahan bahu, yaitu 6 cm. Untuk lebar kup bagian belakang yaitu 3 cm, dan tinggi kupnya itu panjang sisi dikurang 3 cm sama dengan 16 cm. Untuk menentukan batas pinggang, 1/4 lingkar pinggang dikurang 1, yaitu 20,75 dikurang 8,75 sama dengan 12,05. Setelah itu kita gunakan kompas untuk sisi 19. Kita hubungkan garis lengan dan sisi, kemudian kita modifikasi untuk menghasilkan lingkar kerung lengan bagian belakang. Setelah itu kita potong pola, kita potong dari bagian-bagian yang akan kita buang. Di sini kita memotong pola, kemudian kita menggunting pola. Kita menggunting untuk memindahkan pola tersebut. Setelah itu kita gunting pada bagian-bagian yang akan kita pindahkan nantinya. Kita koreksi. Di sini jika tidak muncul, mungkin ada pola yang tidak tergunting dengan sempurna atau tidak menyambung. Di sini kita bisa lihat dan kita bisa koreksi, kita bisa zoom. Nah, seperti ini. Kemudian polanya bisa kita pindahkan menggunakan sepertinya kupnya ada yang tidak tergunting. Nah, di sini ada celah di sini sehingga tidak membentuk pola yang sempurna. Kemudian kita blok ulang. Nah, setelah seperti itu kita pindahkan. Kita memilih mode hand untuk memindahkan. Kemudian kita modif atau kita arahkan arah serat kain untuk menentukan. Nah, setelah itu kita membuat kup pada pola. Untuk bagian leher, kupnya itu 1,5 cm. Untuk bagian bahu, kupnya itu 2 cm. Untuk bagian lengan, kupnya itu 1,5 meter. 2,5 dan sisi 2 cm, bagian bawah 3 cm. Untuk bagian depan tidak ditaruhkan kup karena itu lipatan kain. Untuk bagian belakang seperti biasa, bahu 1,5, leher 1,5. Untuk sisi 2 cm, di bawah 3 cm, dan lingkar kerung lengan 1,5 cm. Untuk belakang. Nah, sudah selesai pola depan. Terus kita save pola yang telah kita buat. Kemudian kita membuat pola lengan menggunakan aplikasi yang sama, yaitu RPDJS. Yang pertama kita pilih teks dan kita masukkan ukuran lengan kita. Yang pertama ukuran yang digunakan yaitu lingkar kerung lengan. Lingkar kerung lengan di sini ukurannya yaitu 50 cm. Yang kedua
tinggi puncak lengan, yaitu di sini tinggi puncak lengan saya itu 12 cm. Yang ketiga, tinggi panjang lengan yaitu 52, di sini saya menggunakan lengan panjang. Terus lingkar pipa lengan yaitu 34. Nah, kita oke. Terus mari kita membuat polanya. Nah, yang pertama kita pilih pen, kita garis. Nah, itu panjang lengan sama dengan 52 cm. Setelah itu kita tanda 12 cm untuk tinggi puncak lengan. Kita garis horizontal dengan ukuran yang kita mau. Setelah itu kita hubungkan, yaitu setengah LKL sama dengan 25 untuk lengan bawah, yaitu 24 bagi 2 sama dengan 24. Terus kita sambungkan. Setelah itu kita copy untuk bagian sampingnya. Setelah itu untuk bagian kanan kita bagi 3. Sini saya akan menggunting bagian bawahnya. Terus kita gunting, kita pisahkan, kita bagi 2. Setelah itu kita bagi 2 bagian bawah, digunting. Kita gunting bagian tersebut. Ini ada agak kesulitan dalam menggunting, jadi kita ulang untuk menggunting tersebut. Kemudian kita menggunakan penggaris siku untuk kita naikkan sama dengan 1,5 cm. Kemudian yang kita tandai tadi kita bagi 2. Kita bagi 2 dan kita turunkan 1 cm. Kita menggunakan garis siku dan kita turunkan 1,5 meter. Setelah itu kita bisa menghapus bagian tidak diinginkan. Kemudian kita modifikasi lengan, kita tarik dengan batas yang telah kita tentukan tadi. Kita modif, kemudian kita hapus. Kita bisa menghapus yang garis-garis yang sudah tidak dibutuhkan lagi atau tidak digunakan lagi. Untuk bagian kiri, puncak bagian kiri di sini bisa dibagi 4, dibagi menjadi 4 bagian. Setelah itu bagi 4 bagian, kemudian menggunakan garis siku kita tarik naik 2 cm untuk bagian pertama, terus kita tarik kembali 1 cm untuk bagian kedua. Kemudian kita hapus yang sudah tidak diinginkan. Kemudian kita modifikasi lengan, sesuai dengan tinggi yang sudah kita gunakan tadi menggunakan siku. Kemudian kita hapus bagian yang sudah tidak digunakan lagi. Itu kita bisa dapat menghapusnya. Dan setelah itu kita bisa mengoreksi lingkar kerung lengannya. Kita bisa mengaktifkan tool hapus untuk menghapus bagian-bagian sudah tidak digunakan lagi. Setelah itu kita mengoreksi lingkar kerung lengannya. Setelah itu kita menggunting yang bagian yang sudah tidak diinginkan lagi untuk dihapus. Kita hapus. Nah, kita hapus ya.
Setelah itu kita bisa menggunting pola, kita gunting semua sisi-sisinya. Setelah itu kita bisa menggunakan klik kanan untuk hand untuk memindahkan pola. Untuk memindahkan pola, kita bisa mengedit arah serat kain pada pola menggunakan tool. Setelah itu kita gunakan untuk kampuh, yaitu untuk sisi 2 cm. Untuk sisi 2 cm, untuk bagian bawahnya itu kita pakai 4 cm seperti sisi 2 cm. Untuk lingkar kerung lengannya kita pakai 1,5 cm saja. Nah, itulah tadi pembuatan dari lengan. Terus kemudian kita save menggunakan nama kita, tuh ya teman-teman. Nah, maka selesailah pembuatan lengan. Nah, untuk yang ketiga kita membuat pola rok menggunakan aplikasi yang sama, yaitu RPDJS. Yang pertama kita buka tool text untuk mengisi ukuran rok. Yang pertama ukuran yang digunakan yaitu lingkar pinggang sama dengan 87, lingkar panggul sama dengan 109, tinggi panggul sama dengan 20, kemudian lingkar panggul sama dengan 109, kemudian panjang rok sama dengan 98 cm. Di sini saya menggunakan rok panjang ya teman-teman. Nah, setelah itu kita geser untuk membuat, kita ambil pensil untuk menentukan panjang rok. Yang pertama, panjang rok itu 98 cm. Nah, karena ini kepanjangan, kita zoom out untuk mengecilkan dan kita bisa mengambil tampilan yang full. Nah, setelah itu kita tarik lurus, yaitu 1/4 lingkar pinggang ditambah 1 ditambah 3 cm untuk kup. Nah, di sini kelihatan kecil ya teman-teman karena saya zoom out. Nah, kemudian turun 1 cm. Kemudian kita tarik garis untuk batas panggul dan yang 1 cm tadi. Setelah itu kita turunkan tinggi panggul sama dengan 20 cm. Untuk menentukan lebar panggul, 1/4 lingkar panggul ditambah 1 cm. Kita ambil garis vertikal untuk ukuran lingkar panggulnya ya teman-teman. Kemudian untuk garis bawah sama dengan lingkar panggul ya, sama ukurannya. Kemudian kita tarik garis lurus. Nah, untuk garis panggul tersebut kita juga menarik garis dari pinggang ke panggul. Kemudian kita bisa memodifikasinya untuk lingkar panggul tersebut tadi, untuk menyempurnakan lingkar panggul ya, supaya panggul kita tidak lurus, supaya pola pada panggul kita tidak lurus ya teman-teman. Nah, setelah itu kita modifikasi ya teman-teman. Sepertinya lingkar panggulnya terlalu kebesaran untuk dimodifikasi, jadi kita modifikasi ulang ya. Kita modifikasi ulang hingga kita zoom untuk bisa kita memastikan untuk lingkar panggulnya ya.
garis panggulnya teman-teman. Setelah itu sudah agak lebih baik dari yang tadi. Kemudian untuk menentukan titik kupnya itu 1/10 lingkar pinggang ditambah 1 yaitu 8,7 kali ya. Kemudian kita tarik garis 8,7 dari batas kup. Ini ternyata saya tidak mengaktifkan pen, jadi tidak bisa menarik garis yang pertama ya. Kita harus memperhatikan si tool yang kita gunakan supaya tidak terjadi kesalahan. Kita aktifkan tuh pennya itu 8,7 untuk bagian pinggang. Kemudian untuk panggul sama dengan ukuran yang di pinggang. Kemudian kita tarik garis lurus dari pinggang ke panggul. Nah, untuk panjang kupnya itu 12 cm dan untuk lebar kupnya itu 3 cm ya teman-teman. Nah, setelah itu kita membuat kup dari garis tadi, dari garis yang di atas. Kita sini 12 cm turun ya. Kemudian kita tarik garis untuk kupnya. Kita tarik garis untuk kup. Ini kenapa tidak bisa ya? Oh ya, kita tarik garis untuk kup dan satunya lagi ya guys, ya teman-teman. Ini seperti nah, kita tarik garis dari atas. Di sini agak kesusahan ya teman-teman. Kita tarik garis untuk batas panggul pinggangnya. Itu dengan dengan kupnya lebarnya 3 cm. Nah, setelah itu, setelah selesai, untuk roknya agar tidak span, saya untuk tidak terlalu span, bagian bawahnya kita keluarkan 2,5 cm. Setelah itu, setelah mengeluarkan bagian bawah sebesar 2,5 cm, kita zoom, untuk bagian rok. Di sini kita keluarkan 2,5 meter agar rok yang kita pola rok yang kita gunakan itu tidak span atau ada kelonggaran sedikit. Nah, di sini agak ada kesulitan. Dan kemudian kita sambungkan garis panggul dan bagian bawah yang kita keluarkan tadi itu 2,5 meter. Kita hubungkan
kita hubungkan bagian panggul dan 2,5 meter tersebut. Nah, setelah selesai kita gunting polanya. Kita gunting sekeliling bagian kop, kita gunting polanya ya. Sepertinya ada kesalahan karena dalam menggunting ini kita bisa mengoreksi di mana kesalahan kita membuat pola. Nah, sepertinya di sini ada kesalahan di bagian pinggang, yaitu yang kurang rapat ya. Setelah itu kita kembali menggunting. Setelah kita memperbaiki kesalahan tersebut, kita gunting pola bagian depan sekelilingnya. Kita gunting ya teman-teman. Kita bisa, yang pertama sebelum menggunting kita bisa memotong bagian yang akan dibuang atau tidak dipergunakan. Terus kita gunting sekeliling. Bagian bawah. Nah, setelah itu kita pilih hand, terus kita pindahkan ke samping. Nah, setelah itu kita sepertinya ada yang terlupakan, yaitu garis panggul. Kita lupa menggunting garis panggulnya dan kita gunting ulang pada garis panggul tersebut. Nah, setelah itu kita ambil hand untuk memindahkan ke samping. Nah, sudah seperti ini, sudah ada garis panggul. Kita memodifikasi ras-ras kain. Setelah selesai, selesailah pola bagian depan. Setelah itu kita mengedit pola bagian belakang, yaitu panjang rok yaitu 98. Setelah itu kita membuat garis vertikal, yaitu 1/4 lingkar pinggang dikurang 1 ditambah 3 cm untuk kop. Setelah itu kita turunkan 1 cm untuk batas pinggang. Kemudian kita sambungkan garis pinggang. Setelah sudah tersambung, dari titik pinggang kita turunkan untuk batas tinggi panggul, yaitu 20 cm. Kemudian kita buat garis vertikal untuk lingkar panggulnya. Lingkar panggul di sini itu 1/4 lingkar panggul, dikurang 1 untuk belakang. Dikurang 1 untuk belakang. Dikurang 1 untuk belakang ya. Nah, sepertinya saya salah. Seharusnya kita tidak membuat bentuk kotak yang tadi. Kemudian kita bisa menghapus. Nah, setelah itu kita hubungkan garis pinggang ke panggul. Nah, kemudian untuk yang garis bagian bawah tadi kita juga menghapus karena salah. Terus garis bagian bawah sama dengan garis pinggang, sama ukuran dengan garis pinggang yang tadi. Kemudian kita
kita sambungkan garis pinggang. Kita sambungkan garis pinggang. Kita zoom out untuk melihat ukuran fullnya. Kita sambungkan garis pinggang ke bawah. Nah, setelah itu kita modifikasi garis panggul. Nah, untuk garis panggul kita zoom untuk bisa membuatnya secara sempurna. Setelah itu kita membuat batas kupnat, yaitu 1/10 lingkar pinggang dikurang 1 untuk bagian belakang, yaitu 7,7. Kita ukur 7,7 cm dari batas pinggang. Kita ukur 7,7 cm untuk batas pinggangnya, 7,7, dan batas panggul juga 7,7 cm. Nah, kemudian kita hubungkan garis pinggang ke panggul. Kita hubungkan garis lurus. Setelah itu, untuk menentukan panjang kup belakang, yaitu 12 cm, kita ukur dari pinggang garis tadi 12 cm. Kemudian untuk lebar kup bagian belakang kita ambil 3 cm. Dari garis tersebut 1,5 dan garis ke kanan 1,5, jadi totalnya 3 cm. Nah, setelah itu kita yang kanan sudah selesai, jadi yang satunya kita juga edit 1,5 cm untuk membuat kup. Ini seperti ada kesusahan dalam membentuk kupnya. Seperti ada kesusahan ya. Setelah itu, ini kita coba sampai terbentuk. Nah, setelah itu untuk kelonggaran kita keluarkan 2,5 cm untuk bagian bawah agar rok kita tidak span. Nah, setelah itu kita sambungkan bagian pinggang dan panggul dan bawahnya itu tadi kita sambungkan. Kemudian setelah itu kita bisa sepertinya ada kesalahan ya. Ini belum dimodifikasi untuk panggulnya guys, teman-teman. Setelah itu kita modifikasi. Nah, sepertinya ada kelebihan pada kupnya tersebut, jadi kita hapus dan kita buat ulang ya teman-teman. Setelah itu kita hapus untuk bagian kupnya, dan kita buat kup ulang. Ini juga kita hapus karena saya kesusahan menggunting, jadi saya hapus dan saya buat ulang. Nah, di sini 7,7 cm dan kita sambungkan. Ini kita untuk panjang kupnya kita mengambil 12 cm. Kita ukur panjang kupnya ke bawah itu 12 cm. Di sini saya kesusahan dalam menentukan garis 12 cm tersebut, sepertinya ada yang salah ya. Nah, di sini saya tidak mengaktifkan. Nah, setelah saya mengaktifkan, saya tidak mengaktifkan pennya tadi. Terus kita buat garis kupnya 12 cm, 1,5 cm. Nah, 1,5 cm, 1,5 cm. Nah, 1,5 cm ya. Tidak ada kesusahannya. Kita tarik garis ulang 1,5 cm.
Kita tarik garis ulangnya, kita aktifkan pennya kembali. Oke. Nah, setelah itu kita bisa memotong pola yang telah kita buat tadi. Yang pertama kita potong agar pola yang kita tidak inginkan itu bisa terpotong. Kita potong, kemudian kita bisa menggunting sekeliling pola yang telah kita buat tadi. Nah, kita klik, nah seperti itu. Dan setelah itu kita menggunakan tool hand untuk memindahkan pola tersebut. Nah, di sini kita bisa memodifikasi arah serat kain tersebut. Kita memindahkan arah sayap tersebut. Nah, kemudian kita selesailah pola belakang. Nah, kita menambahkan kampu pada pola. Untuk bagian pinggang kita gunakan 1,5 cm. Untuk bagian harus berurutan ya. Untuk bagian belakang kita gunakan 3 cm untuk rest. Nah, untuk bagian bawah kita gunakan 3 cm. Untuk bagian sisi kita gunakan 2 cm. Untuk sisi kita gunakan 2 cm ya. Nah, untuk kup bagian depan tidak jauh beda dengan kup bagian belakang. Untuk pinggang kita gunakan 1,5 meter. Untuk sisi kita gunakan 2 cm. Untuk bagian bawahnya kita gunakan 3 cm. Nah, untuk depan kita tidak menggunakan kup karena arah serat kain, lipatan kain. Setelah itu kita save menggunakan nama kita. Maka selesailah pembuatan pola bagian rok. Sekian pembuatan pola badan bagian depan, belakang, lengan, rok bagian depan dan belakang menggunakan RPDGS. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.